Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mineral mikro. Next. Nah, sebelum presentasi, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Terdiri dari Adelia Widiaresti, Desa Maura, dan Sari Rizky. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu mineral. Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Nah, di sini kita akan membahas tentang mineral mikronya. Nah, apa aja sih macam-macam mineral mikro? Mineral mikro yang akan kita bahas ada 8, yaitu besi atau Fe, tembaga atau Cu, iodium atau I, seng atau Zm, fluor atau F, selenium atau Se, mangan atau Mn, dan kromium atau Cr. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas tentang mineral mikro ada sejarah, kemudian ada sumber makanannya, kemudian fungsi dari masing-masing mineralnya, rekomendasi dosis harian, mekanisme dalam tubuh, sifat fisik dan kimia, serta kekurangan dan kelebihan mineral. Pertama akan dibahas tentang besi yang akan dijelaskan oleh Faris. Silakan. Sejarah besi. Pada tahun 1746, Andreas Sigismund Markgraf, penemu logam seng murni pada tahun 1746, menunjukkan bahwa seng dapat diperoleh dengan mereduksi kalamin dengan arang. Sumber dari besi dari nabati. Sumber nabatinya itu ada bayam, pisang, jambu biji, kedelai, beras, sereal. Kalau sumber hewaninya ada daging sapi, telur, ikan mas, dan ikan tongkol, dan hati sapi. Untuk fungsinya, mengandung 4 dan 2 molekul besi, antara lain 50% dari zat besi di tubuh adalah hemoglobin dan 20% adalah mioglobin. Fungsi dalam transport oksigen, komponen dari berbagai enzim, fungsi imun, fungsi otak. Kekurangan besi atau toksin dapat memperlambat pengembangan mental di manusia. Rekomendasi dosis harian umur 0,5 bulan untuk pria, 0,3 mg per hari, untuk wanita 0,3 mg per hari. Untuk umur 6-11 bulan, untuk pria 11 mg per hari, dan untuk wanita sama. Untuk umur 1-3 tahun, untuk pria 7 mg per hari, dan untuk wanita 7 mg per hari. Untuk umur 4-6 tahun, untuk pria 10 mg per hari, dan untuk wanita 10 mg per hari. Untuk umur 7-9 tahun, untuk pria 10 mg per hari, dan untuk wanita 10 mg per hari. Untuk umur 10-12 tahun, untuk pria 8 mg per hari, dan untuk wanita 8 mg per hari. Untuk umur 13-15 tahun, untuk pria 11 mg per hari, dan untuk wanita 15 mg per hari. Umur 16-18 tahun, untuk pria 11 mg per hari, untuk wanita 15 mg per hari. Untuk umur 19-29, untuk pria 9 mg per hari, dan untuk wanita 18 mg per hari. Untuk umur 30-49 tahun, untuk pria 9 mg per hari, dan untuk wanita 18 mg per hari. Untuk umur 50-59
64 tahun, untuk pria 9 mg per hari, untuk wanita 8 mg per hari. Untuk 65 tahun sampai 80 tahun, untuk pria 9 mg per hari, untuk wanita 8 mg per hari. Untuk umur 80 tahun ke atas, untuk pria 9 mg per hari, dan untuk wanita 9 mg per hari. Untuk ibu hamil 9 mg per hari. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya, kapasitas kalor 25 derajat Celcius, massa jenisnya 7,86 gram per cm kubik, titik leburnya 1538 Celcius, titik didihnya 2861 Celcius. Sifat kimianya, sifat besi sangat mudah bereaksi. Besi merupakan logam yang sangat aktif. Besi dapat bereaksi dengan oksigen di udara. Hasil reaksi ini yaitu oksidasi besi atau yang bisa disebut dengan karat. Besi sangat mudah bereaksi dengan air dan uap, terutama air dan uap dengan suhu tinggi. Hasil reaksi yaitu hidrogen. Sifat besi yang terakhir yaitu mudah larut. Besi akan mudah larut dalam larutan asam. Ini contoh besi yang berkarat. Mekanisme besi. Besi terikat dan diangkut dalam tubuh melalui transferin dan disimpan dalam molekul ferritin. Setelah zat besi diserap, tidak ada mekanisme fisiologis untuk ekskresi kelebihan zat besi dari tubuh selain kehilangan darah, yaitu kehamilan, menstruasi, dan pendarahan lainnya. Kelebihan dan kekurangan besi. Kelebihannya, keracunan zat besi, memicu kanker kolon, memicu hemokromatosis, memicu diabetes, memicu serangan jantung, memicu kanker hati, memicu penyakit Alzheimer. Kekurangannya, lelah dan sesak napas. Wajah tampak pucat, sering mengalami infeksi, lidah bengkak, rambut rontok, dan keinginan konsumsi asupan yang tidak umum. Ini contoh gambar lidah bengkak, rambut rontok, dan wajah pucat. Yang kedua ada iodium. Sejarah iodium pada tahun 1811, Prancis Bernard Courtois menjelaskan substansi ke pertemuan Imperial Institute of France pada tanggal 6 Desember mengupakan bahwa zat baru itu adalah unsur atau senyawa oksigen. Dia mengusulkan nama iodi dari bahasa Yunani kuno. 1813, Joseph Louis de Lusac mengupakan Courtois menjelaskan substansi pada tahun mengupakan bahwa zat baru itu adalah unsur atau senyawa oksigen, tidak mengusulkan nama iodi dari bahasa Yunani. Pada tahun 1813, Prancis Bernard Courtois menambahkan asam sulfat yang berlebihan dan awan uap ungu naik. Dia mencatat bahwa uap mengkristal pada permukaan dingin membuat kristal gerak. Courtois menduga bahwa materi ini adalah elemen baru, tetapi kekurangan dana untuk mengejarnya lebih jauh. Pada tahun 1873, Casimir Joseph Davain menemukan tindakan antiseptik iodium. Pada sumber nabati itu ada rumput laut, buah plum kering, dan kacang. Pada sumber hewaninya ada ikan koi dan tuna, telur, susu, udang, daging ayam, dan sapi. Fungsi iodium, iodin dimasukkan ke dalam hormon tiroid. Iodin diabsorpsi di pembentukan iodin inorganik. Oksidasi tireoperoksidase iodin inorganik dan oksidase iodin ditransfer ke grup fenil dari tirosin dari triglobulin. Rekomendasi dosis hariannya untuk umur
0 sampai 5 bulan, untuk pria 90 mg per hari dan untuk wanita 90 mg per hari. Untuk umur 6 sampai 11 bulan, untuk pria 120 mg per hari, untuk wanita 100 mg per hari. Untuk umur 1 sampai 3 tahun, untuk pria 90 mg per hari, untuk wanita 90 mg per hari. Untuk umur 4 sampai 6 tahun, untuk pria 120 mg per hari, untuk wanita 120 mg per hari. Untuk umur 7 sampai 9 tahun, untuk pria 120 mg per hari dan untuk wanita 120 mg per hari. Untuk umur 10 sampai 12 tahun, untuk pria 120 mg per hari, untuk wanita 100 mg per hari. Untuk umur 13 sampai 15 tahun, untuk pria 150 mg per hari dan untuk wanita 150 mg per hari. Untuk umur 16 sampai 18 tahun, untuk pria 150 mg per hari, untuk wanita 100 mg per hari. Untuk umur 19 sampai 29 tahun, untuk pria 150 mg per hari, untuk wanita 150 mg per hari. Untuk umur 30 sampai 49 tahun, untuk pria 150 mg per hari, untuk wanita 150 mg per hari. Dan untuk umur 50 sampai 64 tahun, itu untuk pria 150 mg per hari dan untuk wanita 150 mg per hari. Untuk umur 65 sampai 80 tahun, untuk pria 150 mg per hari dan untuk wanita 150 mg per hari. Untuk 80 tahun ke atas itu untuk pria 150 mg per hari dan untuk wanita 150 mg per hari. Untuk ibu hamil itu 70 mg per hari dan untuk ibu menyusui itu 140 mg per hari. Sifat fisika dan kimianya. Sifat fisika, massa jenis gas 11,27 gram per liter, titik liburnya 113,5 derajat Celcius, titik didihnya 184,35 derajat Celcius. Sifat kimianya itu mudah larut dalam kloroform karbon tetraklorida atau karbon disulfida. Iodium tidak larut dalam air tapi larut dalam iodida. Iodium juga mudah larut dalam pelarut organik. Iodium sangat reaktif, cenderung bergabung dengan elemen lain untuk menghasilkan senyawa. Mekanisme reaksi iodium. Iodida diserap oleh protein transfer aktif yang disebut symporter natrium iodida Na+, yang ada di brass border membran dan memediasi akumulasi iodium aktif seperti namanya sodium iodida. Symporter atau NIS secara bersamaan mengangkut ion Na+ dan imin dari cairan ekstrakurikuler yaitu darah ke sel epitel tiroid. NIS mengangkut dua ion natrium bersama dengan ion iodida dengan gradien natrium berfungsi sebagai kekuatan pendorong energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gradien natrium disediakan oleh Na+ atau Ka+ ATP yang sensitif terhadap eubain. NIS diekspresikan pada permukaan apikal eternal eterosit dan di berbagai organ tubuh termasuk kelenjar tiroid, lambung, payudara, plasenta, kelenjar ludah, dan mata. Ekspresi genetik NIS diatur secara negatif tergantung pada konsentrasi iodium, artinya konsentrasi tinggi iodium dalam plasma secara langsung menurunkan ekspresi NIS, namun ekspresi NIS di banyak bagian tubuh masih harus dipahami sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan iodium. Kelebihannya adalah hipertiroidisme, graves, dan memicu tiroid. Kekurangannya gondok, hipertiroidisme, atau keterbelakangan mental. Ini contoh gambar gondok, hipotiroidisme, dan graves. Yang ketiga ada tembaga.
Sejarah tembaga. Tembaga ditemukan dan pertama kali digunakan selama periode Neolitik atau zaman batu baru, meskipun waktu yang tepat dari penemuan ini mungkin tidak akan pernah diketahui. Diperkirakan sekitar 8.000 sebelum Masehi, zaman tembaga di Amerika mungkin muncul antara 100 dan 200 Masehi. Sumbernya itu sumber nabati ada kentang, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, jamur, dan coklat hitam. Sumber hewaninya ada hati sapi, tiram. Fungsi tembaga, formasi sel darah merah, disediakan untuk absorpsi besi dari salur pencernaan kecil, disediakan untuk transfer besi ke sel plasma, atau oksidasi besi dari ferro dan ke feri. Komponen integral dari berbagai enzim, contoh oksidasi sitokrom, pengembangan tulang, struktur integral dari kolagen dan elastin, formasi keratin di bulu dan rambut, disimpan di banyak jaringan khusus di hati. Rekomendasi dosis harian umur 0 sampai 5 bulan, untuk pria 200 mg per hari, untuk wanita 200 mg per hari. Untuk umur 6 sampai 11 bulan, untuk pria 200 mg per hari, untuk wanita 220 mg per hari. Untuk umur 1 sampai 3 tahun, untuk pria 340 mg per hari, dan untuk wanita 340 mg per hari. Untuk umur 4 sampai 6 tahun, untuk pria 440 mg per hari, untuk wanita 440 mg per hari. Untuk umur 7 sampai 9 tahun, untuk pria 570 mg per hari, dan untuk wanita 570 mg per hari. Untuk umur 10 sampai 12 tahun, untuk pria 700 mg per hari, untuk wanita 700 mg per hari. Untuk umur 13 sampai 15 tahun, untuk pria 795 per hari, mg per hari, dan untuk wanita 795 mg per hari. Untuk umur 16 sampai 18 tahun, untuk pria 890 mg per hari, dan untuk wanita 890 mg per hari. Untuk umur 19 sampai 29 tahun, untuk pria 900 mg per hari, dan untuk wanita 900 mg per hari. Untuk umur 30 sampai 49 tahun, untuk pria 900 mg per hari, dan untuk wanita 900 mg per hari. Untuk umur 50 sampai 64 tahun, untuk pria 900 mg per hari, untuk wanita 900 mg per hari. Untuk 80 tahun ke atas, untuk pria 900 mg per hari, untuk wanita 900 mg per hari. Untuk ibu hamil 100 mg per hari, dan untuk ibu menyusui 400 mg per hari. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya adalah massa atom sama dengan 63,54 gram per mol, titik leburnya 1084,62 derajat Celcius. Untuk massa jenisnya 8,94 gram per cm kubik. Untuk titik didihnya 2562 derajat Celcius. Untuk kapasitas kalornya 24,44 Joule mol min 1 ke min 1. Sifat kimianya, tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dengan amonia oleh adanya udara, membentuk larutan yang berwarna biru. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Mekanisme tembaga, penyerapan, distribusi, dan metabolisme tembaga. Tembaga memasuki enterosit melalui CTR1 dan mengalir keluar dalam sirkulasi polar oleh ATP7A di hati. CO memiliki peran kunci dalam pertahanan melawan ROS, mengikat SPD dalam respirasi mitokondria. Terkait dengan CP, tembaga dibawa dalam aliran darah untuk diangkut ke jaringan dan organ lain. Memastikan transportasi tembaga melintasi membran organel seluler atau memungkinkan kelebihan tembaga diekskresi
dimasukkan ke dalam empedu. CU tembaga protein pendamping tembaga dari superoksida dismutase, sitokrom oksidase, faktor perakitan sitokrom oksidase, dismutase superoksida yang bergantung pada tembaga seng, pengangkut tembaga. Next. Kelebihan dan kekurangan tembaga. Kelebihan memicu gejala anemia, memicu penyakit kuning, diare, memicu kerusakan hati. Kekurangannya memicu cacat genetik, gangguan pada saraf, penyakit anemia, suhu tubuh rendah, memicu patah tulang dan osteoporosis, hilangnya pigmen kulit, dan gangguan pada kelenjar tiroid. Ini contoh gambar memicu cacat genetik, memicu penyakit kuning, dan memicu kerusakan hati. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan Adil. Selanjutnya ada seng. Next. Yang pertama, sejarah ditemukannya seng. Yang pertama, di tahun 1746, sejarah seng itu ditemukan pada tahun 1746 oleh kimiawan Jerman bernama Andreas Sigismund Marggraf. Andreas Sigismund Marggraf ini mengisolasi seng pada tahun 1746 dengan memanaskan kalamin dan karbon. Meskipun dia bukan orang pertama yang melakukannya, namun Marggraf yang menjelaskan proses dan membangun teori dasarnya. Produk paduan seng buatan manusia ini telah dipercaya sejak 500 sebelum Masehi, dan seng pertama kali sengaja ditambahkan ke tembaga untuk membentuk kuningan sekitar 200-300 sebelum Masehi. Meskipun seng sebelumnya telah diisolasi di bagian lain dunia, uraiannya yang terperinci membantu seng tersedia secara komersial di seluruh Eropa. Lalu yang kedua, seng ternyata juga digunakan untuk obat. Marco Polo, seorang penjelajah terkenal, mereferensikan penggunaan seng untuk penyembuhan luka pada mata. Lalu di tahun 1869, Rowling, kebutuhan biologis pada zinc pertama kali diidentifikasi oleh Rowling, yaitu untuk pertumbuhan jamur Aspergillus niger. Next. Nah, di tahun 1930, zinc merupakan zat esensial bagi kehidupan. Sejak 1930, peran penting untuk pertumbuhan normal dan kesehatan manusia telah diteliti oleh McLance dan Widdowson tentang metabolisme zinc. Next. Sumber mineral seng dalam tubuh itu terbagi ada dua, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Nah, sumber nabati itu ada kentang. Konsumsi satu buah kentang berukuran besar dapat mencukupi 9% kebutuhan zinc harian. Kentang ini mengandung sekitar 1 mg per kentang besar yang merupakan 9% dari angka kecukupan gizi. Yang kedua ada kangkung. Kangkung per 100 gram mengandung sekitar 3% kebutuhan zinc harian. Sekitar 3% dari DV per 100 gram. Lalu yang ketiga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti buncis, lentil, dan kacang-kacangan semuanya mengandung zinc dalam jumlah besar. Lalu yang keempat ada biji-bijian. Biji-bijian dapat membantu meningkatkan asupan zinc. Misalnya 3 sendok makan atau sekitar 30 gram biji rami mengandung 30% dan 43% dari asupan harian yang direkomendasikan untuk pria dan wanita. Lalu selanjutnya ada coklat hitam, satu batang coklat hitam atau sekitar 3,5 ons itu mengandung sekitar 3,3 mg seng. Lalu selanjutnya ada sumber hewani. Yang pertama ada daging. Daging 100 gram daging itu mengandung 4,8 mg seng. Lalu yang kedua ada tiram.
Tiram itu mengandung 32 mg seng. Yang ketiga ada kepiting. Kepiting mengandung 100 mg seng. Yang keempat ada produk susu. Itu mengandung 100 mg seng. Lalu selanjutnya ada telur yang mengandung 6 mg seng. Next. Selanjutnya ada fungsi seng. Yang pertama, seng berperan dalam enzim karbonat anhidrase. Enzim adalah salah satu jenis katalis. Katalis adalah zat yang mengurangi energi aktivitas reaksi kimia. Enzim karbonat anhidrase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan karbon dioksida CO2 dengan air menjadi ion asam karbonat. Enzim ini memiliki sisi aktif yang mengandung ion seng. Karena itu, enzim diklasifikasikan sebagai metalloenzim. Ion zinc ini berfungsi sebagai aktivator atau zat yang membuat enzim ini bisa melakukan fungsinya. Tanpa adanya aktivator ini, maka enzim tidak akan bisa melakukan fungsinya. Aktivator yang terletak pada sisi aktif akan menjadi pereaksi yang dibantu untuk mempercepat laju reaksinya. Yang kedua, seng juga berperan dalam enzim superoxide dismutase. Tembaga seng superoxide dismutase adalah protein yang mengandung tembaga dan seng berlimpah yang terdapat dalam sitosol, nukleus, peroksisom, dan ruang intermembran mitokondria sel manusia. Fungsi utamanya adalah untuk bertindak sebagai enzim antioksidan, menurunkan konsentrasi superoksida, tetapi ketika bermutasi itu juga dapat menyebabkan penyakit. Bentuk utama dari superoksida dismutase adalah CuZN superoksida dismutase yang disebut juga SOD1. Fitur utama SOD1 yaitu memiliki kofaktor tembaga yang digunakan untuk mengkatalisis reaksi dismutasi superoksida. Mekanisme enzimatik CuZN SOD dimulai dari kiri atas dan berlangsung berlawanan arah jarum jam. Seng sendiri menstabilkan enzim tanpa mengambil bagian dalam katalisis. Next. Lalu ada rekomendasi dosis harian pada seng. Pada usia 0 sampai 5 bulan, dosis harian pria yaitu 1,1 mg per hari dan wanita 1,1 mg per hari. Lalu untuk usia 6 sampai 3 tahun, bagi pria 3 mg per hari dan wanita 3 mg per hari. Lalu untuk usia 4 sampai 9 tahun, bagi pria itu 5 mg per hari dan dosis wanita itu 5 mg per hari. Lalu di usia 10 sampai 12 tahun, dosis pria itu 8 mg per hari dan wanita 8 mg per hari. Lalu di usia 13 sampai 18 tahun, dosis pria itu 11 mg per hari dan dosis wanita itu 9 mg per hari. Lalu di usia 19 sampai usia di atas 80 tahun, untuk pria itu 11 mg per hari dan untuk wanita 8 mg per hari. Untuk ibu hamil 12 mg per hari dan ibu menyusui 13 mg per hari. Next. Untuk sifat fisika dan kimianya, sifat fisika seng itu titik leburnya 420 derajat Celcius dan titik didihnya 900 derajat Celcius. Bersifat diamagnetik, berwarna putih kebiruan dan berkilau, mudah larut dalam asam encer. Sifat kimianya dapat bereaksi dengan asam, basa, dan non-logam lainnya, seperti reaksi berikut ini, dan merupakan reduktor kuat. Selanjutnya ada mekanisme penyerapan seng. Secara fisiologis ini, seng diabsorpsi melalui dua proses, yaitu uptake seng dari lumen gastrointestinal ke dalam enterosit, dan transport seng dari enterosit ke dalam sistem sirkuler. Di dalam lumen usus terjadi uptake seng ke dalam enterosit sebagai seng bebas atau sebagai seng terikat pada ikatan berat molekul rendah. Uptake freezing ini atau ZN-LMW melibatkan protein transport, pembawa mediated dan non-mediated di dalam enterosit. Seng transport terlibat pada protein transport transseluler kaya cysteine.
Metallothionin bersaing dengan protein transport ekstrasel untuk sel setelah sebelumnya berperan pada absorpsi seng. Pengeluaran seng dari enterosit masuk ke dalam sistem sirkuler yang merupakan mekanisme aktif. Dalam jumlah kecil, seng dan transportnya akan berdifusi, kemudian terjadi transport paraseluler seng bebas. Next. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan seng. Kelebihannya yang pertama memberikan efek keracunan, mengganggu kinerja prostat, menyebabkan anemia, menyebabkan sistem respon imunitas menurun, diare, muntah-muntah, mengalami efek halusinasi, memicu gagal ginjal. Untuk kekurangannya, masalah nafsu makan, kesehatan kulit dan rambut terganggu, sistem pencernaan tidak sehat, kemampuan konsentrasi yang menurun, memicu rabun senja, dan memperlambat penyembuhan luka. Berikut adalah gambar-gambar dari efek jika kelebihan dan kekurangan seng. Yang pertama ada diare, memperlambat penyembuhan luka, dan memicu rabun senja. Selanjutnya ada mineral fluor. Sejarah fluor itu. Pada tahun 1529, Georgius menemukan unsur fluor pada penggunaan flux atau bahan yang digunakan untuk pengaliran logam atau mineral, menggambarkan penggunaan senyawa fluorspar sebagai penjejak aliran dalam tubuh. Lalu di tahun 1886, Ferdinand Henry Moissan, seorang ahli kimia Prancis, mengisolasi fluorin dari senyawanya. Dan pada tahun 1886, ia mengisolasi fluorin gas reaktif dan mempelajari perilakunya dengan unsur lain. Next. Berikut ada sumber fluor di dalam tubuh, yaitu ada sumber nabati dan sumber hewani. Sumber nabati yang pertama ada teh hitam, lalu kopi, anggur, dan kismis, oatmeal, kentang, dan nasi. Lalu sumber hewani ada udang, tiram, dan kepiting. Next. Nah, fungsi fluor itu yang pertama, fungsi fluor yaitu di dalam tubuh menghambat kerja enzim pada jalur glikolisis. Mekanisme fluor dalam menghambat karies gigi adalah karena ion fluor itu menghambat kerja enzim pada jalur glikolisis. Magnesium merupakan ion yang dibutuhkan bersama enolase mengubah 2P gliserat menjadi fosfoenol pirufat. Ion fluor dalam cairan rongga mulut akan berikatan dengan ion magnesium, membentuk magnesium fluoride. Fluor bekerja dalam menghambat enolase. Senyawa enolase ini sendiri berfungsi untuk mekanisme transportasi karbohidrat yang melewati dinding sel yang masuk ke dalam sitoplasma, di mana karbohidrat ini merupakan bahan pembentuk energi. Akibat hambatan oleh F, glikolisis pada sel bakteri dihambat, dan bakteri tidak menghasilkan energi, dan perkembangan bakteri juga dihambat. Next. Rekomendasi dosis harian fluor. Untuk usia 0 sampai 5 bulan, untuk pria 0,01 mg per hari dan wanita 0,01 mg per hari. Untuk usia 6 sampai 11 bulan, bagi pria 0,5 mg per hari dan wanita 0,5 mg per hari. Untuk usia 1 sampai 3 tahun, dosis pria 0,7 mg per hari dan wanita 0,7 mg per hari. Untuk usia 4-6 tahun, bagi dosis pria yaitu 1 mg per hari, dan wanita 1 mg per hari. Untuk usia 7-9 tahun, dosis pria itu 1,4 mg per hari, dan wanita 1,4 mg per hari. Untuk usia 10-12 tahun, untuk pria 1,8 mg per hari, dan wanita 1,9 mg per hari. Untuk usia 13-15 tahun, dosis pria 2,5 mg per hari dan wanita 2,4 mg per hari. Untuk usia 16 sampai di atas 80 tahun, untuk pria 4 mg per hari dan wanita mg per hari. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui tidak ada penambahan.
Sifat fisika dan sifat kimia fluor. Sifat fisikanya, titik leburnya min 216,62 derajat Celcius, titik didihnya min 188,12 derajat Celcius, berwarna kuning hijau pucat dan berbau dan korosif. Sifat kimianya, fluor mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia seperti kripton, xenon, dan radon. Next. Lalu ada mekanisme fluor. Sebagian besar fluorida di dalam tubuh manusia itu diabsorpsi melalui traktus gastrointestinal secara difusi pasif. Setelah fluorida masuk ke dalam tubuh, fluorida akan dengan cepat diserap oleh mukosa dan hanya dalam beberapa menit terjadi peningkatan konsentrasi fluorida di dalam plasma. Fluorida setelah masuk ke dalam plasma secara cepat didistribusikan ke dalam cairan ekstraseluler maupun intraseluler ke seluruh tubuh, baik ke jaringan lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, jaringan adiposa, hepar, dan lain-lain. Namun, fluorida tersimpan paling banyak pada organ yang mengalami kalsifikasi seperti tulang dan gigi. Next. Ikut kelebihan dan kekurangan apabila mengonsumsi fluor. Untuk kelebihannya yaitu menyebabkan keracunan, kerusakan pada gigi, mengakibatkan kelainan tulang gigi, menyebabkan kelainan kelenjar tiroid, menyebabkan retardasi mental, menyebabkan penyakit ginjal dan diare. Untuk kekurangannya, menyebabkan osteoklerosis, menyebabkan gigi muda terserang karies atau gigi gigis, terjadi perubahan warna pada gigi anak. Berikut ada gambar dari jika kelebihan dan kekurangan fluor. Yang pertama ada osteoklerosis, kelenjar tiroid, dan gigi karies. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Baik, selanjutnya adalah mineral selenium. Next. Nah, yang pertama akan membahas tentang sejarah selenium. Nah, selenium ini pertama kali ditemukan pada tahun 1817 oleh Johannes Jacob Berzelius dan Johann Gottlieb Gahn. Kedua ahli kimia tersebut memiliki pabrik kimia di dekat Grepsholm, Swedia yang memproduksi asam sulfat melalui proses Sledgehammer. Bahan baku pirit yang diperoleh dari tambang Falun ternyata menciptakan endapan merah dan dianggap sebagai senyawa arsenik, sehingga penggunaan pirit untuk membuat asam lantas dihentikan. Berzelius dan Gahn mengamati bahwa endapan merah tersebut mengeluarkan bau seperti lobak saat dibakar. Bau seperti ini bukan merupakan bau arsenik, tetapi bau serupa diketahui berasal dari senyawa tellurium. Itu sebabnya awalnya Berzelius menyatakan bahwa substansi adalah senyawa tellurium. Namun, ketidakhadiran senyawa tellurium dalam mineral di tambang Falun akhirnya membuat Berzelius menganalisis kembali endapan merah tersebut dan menyatakan adanya unsur baru yang mirip dengan belerang dan tellurium. Karena kemiripannya dengan tellurium, suatu senyawa yang dinamai sesuai dengan nama bumi, Berzelius menamai unsur baru tersebut dengan nama bulan atau selenium. Next. Selanjutnya ada sumber masing-masing mineral. Nah, di sini ada dari selenium, ada sumber hewani dan sumber nabati atau tumbuhan. Nah, sumber hewaninya itu contohnya daging sapi. Nah, daging sapi ini mengandung 33 mikrogram per 100 gram. Kemudian ada ikan tuna mengandung 92 mikrogram per 3 ons. Kemudian ada sotong mengandung 89,6 mikrogram. Dan yang terakhir ada telur yang mengandung 20 mikrogram. Kemudian ada sumber nabati atau tumbuhan, yaitu kacang Brazil mengandung 44 mikrogram per 1 ons, kemudian roti gandum mengandung 40 mikrogram per 1 cangkir mie atau sereal, lalu ada nasi merah dan ayam, yaitu selenium. Nah, fungsi selenium di sini sebagai antioksidan bekerja sama dengan vitamin E, kemudian
oksidan glutathione peroksidase, kemudian bisa sebagai diodinase, kemudian sebagai redukasi tioredoxin dalam 5 lipoksijinase. Next. Nah, di sini ada kandungan dosis harian pada senyawa mineral selenium. Nah, di sini ada berdasarkan kategori. Nah, berdasarkan kategori di sini ada kategori pria dan wanita, kemudian dari 0 sampai dengan ibu menyusui. Nah, pada usia 0 sampai 5 bulan, baik pria maupun wanita mengandung 7 mg per hari selenium. Kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan, baik pria maupun wanita mengandung selenium sebesar 10 mg per hari. Kemudian pada umur 1 sampai 3 tahun mengandung selenium yaitu sebesar 18 mg per hari baik pria maupun wanita. Kemudian pada usia 4 sampai 6 tahun mengandung 21 mg selenium per hari baik pria maupun wanita. Lalu pada usia 10 sampai 12 tahun pada pria mengandung 22 mg per hari, pada wanita mengandung 19 mg per hari selenium. Nah, pada usia 13 sampai 15 tahun, pria ini mengandung 30 mg per hari selenium, adapun wanita lebih rendah yaitu 24 mg per hari selenium. Lalu pada usia 16 sampai 18 tahun, pria mengandung 36 mg per hari selenium dan wanita 26 mg selenium per hari. Lalu pada 29 tahun, pria mengandung 30 mg per hari selenium dan wanita 24 mg selenium. Lalu pada umur 30 sampai 49 tahun mengandung 30 mg selenium untuk pria dan 25 mg selenium untuk wanita. Lalu pada usia 50 sampai dengan 64 tahun mengandung 30 mg selenium untuk pria dan 25 mg selenium untuk wanita. Nah, pada usia 65 sampai 80 tahun mengandung 29 mg selenium untuk pria dan 24 mg selenium untuk wanita. Untuk 80 tahun ke atas mengandung 29 mg selenium untuk pria dan 24 selenium untuk wanita. Nah, pada ibu hamilnya itu ada penambahan 5 mg selenium berdasarkan kategori umurnya disesuaikan saja. Jika usianya 48 tahun berarti 25 ditambah 5. Lalu untuk ibu menyusui ditambahkan 10 mg selenium per harinya. Bisa tolong digedein. Oke, selanjutnya kita akan membahas tadi penjelasan tentang fungsi selenium terlebih dahulu. Nah, tadi fungsi selenium itu ada sebagai antioksidan, bekerja sama dengan vitamin E. Lalu fungsi lainnya yaitu selenium sebagai antioksidan glutathione peroksidasi, di mana di sini terdapat reaksinya, bisa terlihat di dalam gambar. Nah, lalu penjelasan dari reaksi tersebut adalah pada reaksi tersebut, selenium itu pada yang A, ini adalah mekanisme umum untuk antioksidan glutathione peroksidasi dan tioredoxin reduktase. Nah, pada si A-nya itu merupakan GPX glutathione peroksidase, di mana GPX itu mengkatalisis reduksi kimia peroksida lipid atau H2O2 menjadi alkohol dan air, yang masing-masing oleh glutathione atau GSH yang membentuk glutathione disulfida atau GSSG. Nah, glutathione reduktase mengkatalisis reduksi GSSG kembali menjadi GSH dengan adanya NADPH. Nah, pada reaksi yang B, itu disulfida protein teroksidasi dan radikal bebas lainnya direduksi menjadi tiol, yang sesuai oleh tioreduksin atau TRX. Nah, TRXR ini kemudian mengkatalisis reduksi TRX teroksidasi dengan adanya NADPH. Next. Nah, selain itu, selenium juga berfungsi dalam deodinase, di mana reaksinya terdapat dalam gambar. Bisa dilihat
Nah, kemudian si deiodinase ini adalah jalur mekanisme hormon tiroid yang paling penting. Nah, ini dia dikatalisis oleh enzim yang mengandung asam amino selenositestein yang di pusat aktifnya. Nah, pada reaksi ini ada 3 jenis deiodinase yang dikenal sebagai D1, D2, dan D3. Di mana D1 dan D2 ini menghilangkan atom iodium dari posisi 5 atau 3 cincin fenolik ioditironin. Dan D1 dan D3 menghilangkan iodium dari posisi cincin tirosil yang sama. Dengan demikian, D1 dan D2 dapat mengubah T4 menjadi T3 yang memiliki afinitas lebih tinggi daripada T4 untuk reseptor hormon tiroidnya. Nah, oleh karena itu, jalur ini merupakan proses aktivasi hormonal. Nah, deiodinase cincin tirosin dilakukan oleh D3 dan juga oleh D1. Mendegradasi D4 dan D3 menjadi metabolit tidak aktif. D1 dianggap terutama bertanggung jawab untuk menghasilkan T3 untuk ekspor ke T3 plasma. Dan peran utamanya adalah D2, yaitu untuk menghasilkan T3 untuk penggunaan lokal. Nah, aktivitas deiodinase diatur selama perkembangan dan oleh faktor fisiologis termasuk hormon tiroid itu sendiri. D3 banyak diekspresikan di plasenta, uterus, hamil, dan jaringan janin. Nah, sedangkan D1 dan D2 itu diekspresikan setelah lahir dan pada orang dewasa. Nah, bukti menunjukkan bahwa deiodinase memainkan peran utama dalam mengatur tingkat T3 intraseluler dengan cara spesifik jaringan dan juga mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu sperma dan rasa. Nah, selain itu, selenium juga berfungsi sebagai reduktase tioreduksin. Nah, di mana terdapat reaksi. Nah, reaksinya bisa dilihat pada gambar reaksi dari reduktase tioreduksin. Nah, pada reaksi tersebut, sistem NADH tioreduksin dari termoplasma acidopilum, sistem TRX dari T. Nah, acidopilum ini terdiri dari tioreduksin reduktase atau biasa disebut dengan TRX R besar. Nah, sebuah tioreduksin dikodekan oleh TA. Nah, kodenya itu ada biasanya TA 0984 dan TA 0866. Nah, masing-masing NADH reduktornya. TRX ini dia mengurangi ikatan disulfida dan TRX teroksidasi direduksi. Nah, selain itu, selenium juga berperan dalam 5 lipoksigenase. Nah, terlihat pada reaksinya, si selenium pada 5 lipoksigenase ini, yaitu di mana jalur lipogenase ini merupakan protein yang memasukkan molekul oksigen ke dalam asam lemak bebas dan teresterifikasi dengan bantuan si 5 lipoksigenase itu. Nah, kemudian si lipogenase ini bekerja pada asam arakidonat untuk menghasilkan 5 HPETE yang dimetabolisme oleh 5 HT atau leukotriene A4. Nah, itu tergantung pada lingkungan selulernya. Nah, kemudian si leukotriene A4 ini ditindaklanjuti oleh LT4 hidrolase untuk menghasilkan LTB4 atau oleh LTC4 sintase untuk menghasilkan LTC4. Nah, kemudian leukotriene B4 ini kemudian dapat bekerja pada reseptor leukotriene yang merupakan reseptor berpasangan. Nah, untuk membuat sistem pembawa pesan kedua dan menghasilkan efek seluler. Nah, kemudian si leukotriene C4 ini dapat ditindaklanjuti oleh glutamin transferasi 1 untuk menghasilkan LTD4 yang dapat ditindaklanjuti oleh si LTD4 di peptidase untuk menghasilkan LT4. Nah, bisa terlihat pada reaksi tersebut. Nah, secara kolektif LTC4, LTD4, dan LTE4 dikenal sebagai leukotriene sintein. Nah, semua leukotriene ini dapat bekerja pada reseptor sintein leukotriene, yang dimana merupakan berfungsi untuk memberikan efek healing. Nah, secara kolektif mereka bersama-sama mengaktifasi reseptor leukotriene. Nah, kemudian memodulasi produksi kemonin, kemudian mengaktifasi sel imun dan peradangan. Nah, tadi ini kita juga udah bahas rekomendasi dosis hariannya. Next. Nah, pada rekomendasi dosis hariannya, di sini bisa ada kategori umur, berbagai kategori umur dan usia. Usia atau umur dan jenis kelamin. Kemudian pada usia
0 sampai 5 bulan, itu memerlukan selenium sebesar 7 mg per hari untuk pria dan 7 mg per hari untuk wanita. Kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan, baik pria maupun wanita memerlukan 10 mg selenium. Nah, kemudian pada usia 1 sampai 3 tahun bertambah kebutuhan seleniumnya menjadi 18 mg per hari selenium, baik pria maupun wanita. Pada usia 4 sampai 6 tahun karena merupakan faktor pertumbuhan, maka faktor kebutuhan seleniumnya pun meningkat juga, yaitu menjadi 21 mg per hari baik pria maupun wanita. Nah, pada usia 7 sampai 9 tahun diperlukan baik pria maupun wanita, yaitu 22 mg selenium. Nah, pada usia 10 sampai 12 tahun di mana memasuki kategori usia remaja, yaitu pada pria memerlukan 22 mg per hari selenium, kemudian wanita 19 mg per hari selenium. Nah, pada usia 13 sampai 15 tahun, pada pria memerlukan 30 mg per hari selenium dan wanita 24 mg per hari selenium. Lalu pada usia 16 sampai 18 tahun, pria memerlukan 36 mg per hari selenium dan wanita 26 mg per hari selenium. Nah, lalu pada usia kategori dewasa, yaitu usia 19 sampai dengan 64 tahun. Pada rentang usia 19 sampai 29 tahun, pria memerlukan 30 mg per hari selenium, kemudian wanita lebih rendah, yaitu 24 mg per hari selenium. Lalu lanjut usia 30 sampai 49 tahun, pada pria memerlukan 30 mg selenium per hari, lalu pada wanitanya 25 mg per hari selenium. Kemudian pada rentang usia 50 sampai 64 tahun, pada pria memerlukan 30 mg per hari selenium dan wanita 25 mg per hari selenium. Lanjut ke usia, yaitu pada rentang usia 65 sampai dengan 80 tahun ke atas. Nah, pada rentang usia 65 sampai 80 tahun, itu perlu mg selenium. Nah, kemudian 80 tahun ke atas itu 29 mg selenium untuk pria dan 24 mg selenium untuk wanita. Kemudian ada pun ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ibu hamil ini biasanya trimester 1, 2, dan 3. Nah, pada ibu hamil itu ada penambahan 5 mg selenium, di mana misalnya dia usianya 40 tahun. Nah, berarti 40 tahun itu ada di rentang 30 sampai 49 tahun, di mana 25 ditambah 5, jadinya memerlukan 30 selenium per hari. Lalu ibu menyusuinya ditambah kurang lebih 10 mg selenium per hari. Next. Nah, berikut adalah mekanisme dari selenium. Nah, bisa terlihat dari gambar tersebut mekanisme selenium, di mana mekanisme selenium itu dimulai dari identitas protein transporter yang bertanggung jawab dalam proses absorpsi selenium. Nah, habis itu SLC26 ini merupakan anion exchanger yang diduga berperan dalam proses absorpsi selenium di usus halus. Nah, proses asimilasi selenium terjadi melalui beberapa seri interkonvensi, di mana selenida bisa terlihat dalam gambar, yaitu sebagai H2SE diduga merupakan faktor sentral pada proses interkonversi metabolik selenium organik dan inorganik. Nah, kemudian bisa dilihat juga dalam gambar, yaitu ada SMET atau selenometionin yang diperoleh dari makanan dikonversi menjadi selenocysteine atau SE-cis dengan bantuan cystathionin B sintase dan cystathionin G lidase. Nah, kemudian C-cis B lidase melepaskan selenida dari S-cis. Lalu semetil selenocysteine yang diperoleh dari makanan dapat dikonversi menjadi metilselenol atau CH3SEH pada reaksi cystathionin B katalis. Untuk menghasilkan selenida atau H2SE. Nah, kemudian selenida dapat direduksi menjadi selenida melalui aksi thioredoxin reduktase atau TXNRD. Dapat bereaksi dengan glutathione membentuk selenidiglutathione, di mana seleniglutathione itu merupakan substrat yang akan direduksi menjadi glutathione dengan kemudian bereaksi dengan glutathione untuk menghasilkan selenida. Nah, proses selanjutnya adalah asimilasi selenida menjadi selenoprotein yang berfungsi dalam pembentukan donor aktif selenium, yakni selenofosfat melalui selonacetyl RNA. Nah, selenida yang udah jadi itu merupakan metabolit intermediate dari ekstraksi selenium.
Nah, sedangkan pada level konsumsi yang tinggi, selenium itu rendah. Nah, selenida bergabung menjadi selenosugar yang diekskresikan melalui urin. Nah, sedangkan pada level konsumsi yang tinggi, selenida akan dikonversi menjadi metilselenol. Lalu dimetilselenit yang akan diekskresikan pada hembusan nafas dan feses. Lalu si trimetilselenium itu yang diekskresikan pada urin. Selanjutnya pengambilan selenoprotein P bisa dilihat pada gambar yaitu SEPP oleh testis, otak dan ginjal itu dikeluarkan melalui reseptor ApoR2 dan megalin. Next. Nah, selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari selenium. Sifat fisika dari selenium yaitu massa jenis selenium 4,79 gram per cm kubik, kemudian titik leburnya 494 Kelvin, titik didihnya 958 Kelvin, kalor peleburan yang dimiliki selenium yaitu 6,69 kJ per mol, kemudian kapasitas kalornya 0,32 Joule per gram Kelvin, serta mempunyai elektronegativitas 2,55 dan energi ionisasi 2045 kJ per mol. Adapun sifat fisikanya yaitu selenium yang imobil dan tidak larut dalam air, tidak selalu beresiko bagi organisme. Kemudian selenium ini terbakar di udara, tidak bereaksi dengan air dan larut dalam asam nitrat. Next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan selenium. Apabila seseorang kelebihan selenium, maka akan terjadi perubahan pada warna kulit, kebotakan, dan kerusakan pada kuku. Nah, sedangkan apabila seseorang kekurangan selenium, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah, dapat menyebabkan kanker. Jadinya tidak boleh kelebihan maupun kekurangan selenium. Next. Nah, berikut adalah contoh dari kelebihan selenium, seperti kerusakan pada kuku. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kemudian kebotakan, lalu perubahan warna kulit. Selanjutnya adalah unsur mangan, mineral mangan. Nah, di sini ada sejarah mangan, di mana mangan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1770 oleh Ignatius Gottfried Keim dalam sebuah disertasi di bawah pengawasan ahli kimia Jacob Joseph Winter. Nah, si Keim ini mencampurkan bubuk pirolusit dengan 2 kali berat flux hitam dan memanaskannya dengan campuran yang kuat. Nah, kemudian komposisi flux Keim ini tidak pasti, meskipun mungkin berbahan dasar arang. Nah, flux ini dia merupakan zat reduksi. Nah, si Keim ini menggambarkan produk reaksi tersebut sebagai logam rapuh berkilau biru keputihan dengan banyak segi yang berbeda. Nah, ketika si Keim mematahkannya dan dilihat permukaan sisinya, ia menemukan bintik-bintik biru. Nah, Keim ini mengklaim bahwa tidak ada besi yang hadir dalam produknya, tapi ia sadar bahwa mangannya ini tidak murni. Kemudian ia mengundang ahli kimia lain untuk menemukan flux yang bisa menghasilkan logam murni. Nah, di Swedia yang bernama Carl Wilhelm Schell ini penemu klorin dan salah satu penemu independen oksigen sadar juga bahwa pirolusit mengandung unsur baru. Nah, kemudian si Carl Wilhelm Schell ini usaha untuk mengisolasinya udah dilakukan tapi gagal. Dan dia meminta temannya yaitu Johann Gottlieb Gahn untuk mencobanya. Kemudian Gahn menggunakan metode yang serupa yang digunakan oleh Keim beberapa tahun lalu. Nah, sebelumnya dengan arang sebagai agen produksinya. Nah, kemudian si Gahn menggunakan pipa peniup untuk meningkatkan suhu reaksi. Lalu logam yang dihasilkannya berwarna putih, kemudian keras dan rapuh. Kemudian pada saat logamnya itu dipatahkan, dia memiliki unsur struktur granular. Nah, mangan juga tidak murni, namun unsur metalik baru mendapatkan pengakuan luas. Nah, pada si Johann Gottlieb Gahn ini, dia memperoleh penghargaan untuk isolasi pertama mangan yang diberikan oleh Gahn ini, sehingga mangan itu ditemukan pada tahun 1774. Next. Nah, kemudian ada sumber mangan. Sumber makanan mangan ini bisa didapat dari sumber hewani maupun sumber nabati atau tumbuhan. Nah, sumber hewaninya itu contohnya itu ada kerang. Nah, di dalam kerang itu dia mengandung 6,8 mg mangan. Kemudian ada ikan kakap putih mengandung 1,1 mg mangan.
Lalu pada sumber nabatinya ada ubi jalar yaitu mengandung 1 mg mangan, kemudian ada tahu mengandung 1,2 mg mangan, lalu ada biji labu kuning mengandung 4,5 mg mangan dan hazelnut mengandung 5,6 mg mangan. Next. Selanjutnya ada fungsi mangan. Nah, pada fungsi mangan ini, mangan berfungsi pada beberapa enzim sebagai katalisator juga, sama seperti selenium pada sebelumnya. Nah, yang pertama itu dia bisa sebagai kofaktor enzim isositrat dehidrogenase. Nah, pada enzim isositrat dehidrogenase terlihat bahwa ada reaksi antara mangan dengan enzim tersebut. Nah, reaksinya bisa dilihat pada gambar. Nah, lalu si isositrat dehidrogenase ini mengkatalisis yang pertama dari 2 dekarboksilase dan dehidrogenase dalam siklus. Nah, 3 dehidrogenase isositrat yang berbeda hadir, yaitu satu spesifik untuk NAD+ dan hanya ditemukan di mitokondria. Nah, 2 lainnya spesifik untuk NADP+ dan ditemukan di mitokondria dan sitoplasma. Kemudian enzim spesifik dari NAD+ adalah enzim utama yang berkaitan dengan operasi siklus TCA. Nah, ketiganya itu membutuhkan Mg2+ dan Mn2+, di mana itu ada magnesium atau mangan. Nah, kemudian ada reaksi menghasilkan oksoglutarat atau 2-oksoglutarat. Nah, kemudian NADPH-nya dan CO2 dan melibatkan oksalusuknulat yang terikat enzim sebagai zat perantara. Next. Nah, kemudian di sini, next lagi. Nah, selain berperan dalam, ya tadi. Nah, kemudian mangan juga berperan dalam 6 fosfogluconolacton. Nah, terlihat reaksinya pada gambar, yaitu pada hidrolisis PGL dari 6 fosfogluconolacton menjadi 6 fosfogluconat dengan dilanjutkan melalui transfer proton ke atom oksigen 5. Nah, mirip dengan isomerase silofosa dan isomerase glukosa 5-fosfat, reaksi ini dimulai melalui serangan ion hidroksida pada ester C5 atau karbon 5. Nah, sebuah bentuk antara tetrahedral dan pengikatan ester dibantu oleh sumbangan proton dari residu histidin, yaitu situs aktifnya. Nah, residu spesifik yang berpartisipasi dalam transfer proton ini menghindari. Nah, kemudian pada studi struktural sebelumnya menunjukkan adanya 2 kemungkinan konformasi substrat di situs aktif yang memposisikan cincin oksigen maksimal ke residu arginin dan histidin. Kemudian simulasi dinamis molekul digunakan untuk menemukan bahwa residu yang menyumbangkan proton adalah histidin, dan bahwa residu arginin hanya terlibat dalam stabilisasi listrik dari gugus fosfat bermuatan negatif. Nah, stabilisasi listrik kompleks ini enzim substrat yang terjadi antara produk karboksilat dan amina, yaitu menghasilkan residu glisin di sekitarnya. Next. Kemudian mangan juga berperan dalam proses gluconolacton hidrolase. Tadi kan berperan dalam 6 fosfogluconolacton. Nah, kemudian ini berperan dalam glucolacton hidrolase, di mana reaksi enzim yang terjadi pada ini adalah trehalosa. Nah, 2 reaksi pada gambar itu di anoda mengubah trehalosa menjadi gluconolacton. Nah, pertama trehalosa dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Nah, selanjutnya dioksidasi menjadi 2 molekul glucolacton. Nah, kemudian dibantu dengan elektron melepaskan daya sirkuit antar listriknya tersebut. Next. Nah, berikut adalah rekomendasi dosis harian pada mineral mangan. Sama seperti mineral-mineral sebelumnya, berdasarkan kategori usia atau umur lalu jenis kelamin. Pada usia 0 sampai 5 bulan, baik pria maupun wanita mengandung 0,003 mg mangan. Nah, kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan, itu mengandung kurang lebih 0,7 mg.
pada usia 6 sampai 4 tahun mengandung 1,5 mg mangan, kemudian pada 7 sampai 9 tahun baik pria maupun wanita itu memerlukan 1,7 mg mangan, kemudian pada usia 10 sampai dengan 12 tahun memerlukan 1,9 mg mangan untuk pria dan 1,6 mg mangan untuk wanita. Kemudian pada usia 13 sampai 15 tahun 2,2 mg mangan untuk pria dan 1,6 mg mangan untuk wanita. Nah, kemudian pada usia 16 sampai 18 tahun memerlukan 2,3 mg mangan untuk pria dan 1,6 mg mangan untuk wanita. Nah, kemudian pada rentang usia 19 sampai 29 tahun rentang usia 30 sampai 49 tahun sampai dengan 80 tahun itu baik pria itu memerlukan 2,3 mg mangan, kemudian wanitanya pada usia 16 sampai dengan 80 tahun sama memerlukan 1,8 mg mangan. Nah, pada usia 80 tahun ke atas juga memerlukan mangan yang sama yaitu pria 2,3 dan wanita 1,8 mg mangan. Nah, untuk ibu hamil pada trimester pertama, 2 dan 3 memerlukan penambahan 0,2 mg mangan. Kemudian pada ibu menyusui memerlukan penambahan mangan sebesar 0,8 mg per hari. Adapun sifat fisik dan kimia dari mangan. Nah, mangan ini memiliki massa jenis 7,21 gram per cm kubik. Kemudian memiliki titik lebur 1519 Kelvin. Kemudian titik didihnya 2334 Kelvin dengan kalor peleburan 12,91 kJ per mol dengan kapasitas kalor 26,32 Joule per mol Kelvin serta mempunyai elektronegativitas sebesar 101,55 dan energi ionisasi sebesar 717,3 kJ per mol. Adapun mangan juga memiliki sifat kimia, yaitu sulit mencair dan mudah teroksidasi. Lalu mangan ini dia sangat reaktif, dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen. Lalu mangan ini larut dalam asam encer. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari mineral mikromangan. Nah, terlihat pada gambar, yaitu mekanisme mangan dalam tubuh, di mana ada MnSOD. MnSOD ini merupakan SOD yang memiliki kofaktor logam Mn atau mangan. Nah, MnSOD ini pertama kali diisolasi dari E. coli. Nah, E. coli ini merupakan bakteri, ya kan, bakteri yang biasanya ada di toilet-toilet. Nah, dalam perkembangannya enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik. Nah, MnSOD ini merupakan metaloenzim yang ditemukan di dalam semua organisme aerob dari bakteri sampai manusia dan bahkan anaerob. Kemudian pembentukan MnSOD ini diawali dengan pengkodean MnSOD oleh kromatin nukleat dalam sel eukariotik. MnSOD ini berpindah ke sitosol. Kemudian MnSOD ini dibuat di ribosom dalam bentuk prekursor. Nah, terlihat pada gambar bahwa mangan yang berada di sisi aktif melakukan transfer 1 elektron atau 2 radikal bebas superoksida, yaitu pada gambar ada O2-, ya kan. Nah, kemudian sejumlah residu yang termasuk ke dalam kelompok MnSOD ini sangat penting untuk fungsi katalitik. Nah, aktivitas MnSOD ini menurun pada pH alkali. Penelitian dasar mekanisme MnSOD ini telah dijelaskan dari studi kinetik. Reaksi enzimatik oleh MnSOD berbeda. Nah, di mana dalam pada gambar itu ada situs kan, di mana dalam reaksi oksidasi sitrat O2 di O2 dan dalam reaksi reduksi O2 Nah, adapun apabila seseorang terjadi kelebihan dan kekurangan mangan. Apabila seseorang itu kelebihan mangan, maka dia akan memberikan efek seperti tremor, kemudian gangguan kejiwaan, dan sakit kepala. Nah, apabila seseorang kekurangan, maka dia dapat memberikan efek depresi, hipoglikemia, dan sakit kepala. Next. Nah, berikut adalah contoh gambar dari kelebihan mangan. Seperti tremor, itu tangannya digambar kelihatan. Tremor seperti itu, kemudian sakit kepala. Next.
Nah, kemudian selanjutnya ada mineral mikro selanjutnya yaitu kromium atau Cr. Nah, pada CR ini akan dibahas mengenai sejarah CR. Pertama-tama, CR ini ditemukan oleh Louis Nicolas Fauquelin pada tahun 1797. Nah, si Nicolas ini dia merupakan profesor kimia dan melakukan penelitian of mines di Paris. Nah, kemudian dia menerima beberapa sampel berupa biji kolkoid. Nah, si Fauquelin ini menganalisis dan menemukan bahwa ada warna hijau karena adanya unsur baru. Nah, analisis berikutnya mengungkapkan logam baru yang disebutnya adalah kromium. Nah, setelah penelitian lebih lanjut, dia terdeteksi jejak unsur kromium dalam permata memberikan karakteristik warna merah batu prima dari gambar hijau. Nama kromium ini berasal dari bahasa Yunani kroma yang berarti warna. Dinamakan demikian karena banyaknya warna berbeda yang diperlihatkan oleh kromium. Adapun sumber makanan yang dihasilkan oleh mineral. Nah, sumber ini ada sumber nabati dan sumber hayati. Nah, pada sumber nabati itu ada biji, yaitu mengandung 1,1 mikrogram kromium. Kemudian ada brokoli mengandung 22 mikrogram kromium. Ada juga tepung gandum utuh mengandung 21 mikrogram kromium. Kemudian ada apel mengandung 0,4 mikrogram kromium. Adapun pada sumber hewaninya ada daging sapi mengandung 2 mikrogram per 85 gram. Kemudian ada daging kalkun mengandung 1,7 mikrogram kromium. Rendah daripada daging sapi. Adapun daging ayam dia paling rendah yaitu 0,5 mikrogram kromium. Next. Nah, adapun fungsi dari kromium. Kromium ini berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida, serta kromium ini bekerja sama dengan insulin untuk memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Adapun rekomendasi dosis harian untuk mineral kromium pada rentang usia 0 sampai 5 bulan, baik pria maupun wanita memerlukan 0,2 mg kromium. Kemudian pada rentang usia 6 sampai 11 bulan, baik pria maupun wanita memerlukan 6 mg kromium. Pada usia 1 sampai 3 tahun, baik pria maupun wanita memerlukan 14 mg per hari kromium. Pada usia 4 sampai dengan 6 tahun memerlukan 16 mg per hari kromium, baik pria maupun wanita. Lalu pada usia 7 sampai 9 tahun yaitu anak-anak memerlukan baik pria maupun wanita yaitu sebesar 21 mg kromium. Nah, masuk pada kategori remaja yaitu 10 sampai dengan 18 tahun. Pada usia 10 sampai dengan 12 tahun, 28 mg diperlukan oleh pria, kemudian 26 mg kromium diperlukan oleh wanita. Nah, pada rentang usia 13 sampai 15 tahun, pria memerlukan 36 mg kromium dan wanita 27 mg kromium. Nah, pada rentang usia 16 sampai 18 tahun, pria memerlukan lebih banyak lagi kromium yaitu 41 mg kromium per hari, lalu wanita 29 mg per hari kromium. Nah, lanjut pada kategori dewasa yaitu pada usia 19 sampai dengan 64 tahun. Nah, 19 sampai 20 rentang 19 sampai 29 tahun itu pria memerlukan 36 mg kromium, kemudian wanita lebih rendah 30 mg per hari kromium. Lalu pada usia 30 sampai dengan 49 tahun, pria memerlukan 34 mg kromium dan wanita 29 mg kromium. Lalu pada usia 50 sampai dengan 64 tahun, pria memerlukan 29 mg kromium dan wanita 24 mg kromium. Lanjut usia, yaitu pada usia 65 sampai dengan 80 tahun, pria memerlukan 24 mg kromium dan wanita 21 mg kromium. Nah, sedangkan pada lanjut usia di atas 80 tahun, dia lebih rendah dibandingkan usia sebelumnya. Pada pria memerlukan 21 mg kromium dan pada wanita 19 mg kromium. Lalu pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 memerlukan penambahan 5 mg kromium.
disesuaikan dengan kategori usianya. Misalkan usianya 45 tahun, berarti ada di rentang 30 sampai 49. Sehingga 29 dengan penambahan 5, jadi 29 ditambah 5 yaitu 34 kromium per harinya. Lalu ibu menyusui memerlukan lebih banyak kromium karena ibu menyusui itu memberikan asupan vitamin atau mineralnya kepada si bayinya, yaitu penambahan 20 mg kromium. Adapun sifat fisika dan kimia dari mineral kromium. Nah, sifat fisikanya, kromium ini memiliki massa jenis 7,19 gram per cm kubik. Lalu titik leburnya yaitu 2173 Kelvin, titik didihnya 2900 dengan kalor peleburan yaitu 21 kJ per mol. Kemudian memiliki sebesar 23,35 joule dan energi ionisasinya yaitu 652,9 kJ per mol. Adapun sifat kimia dari kromium yaitu bersifat beracun, tidak bereaksi dengan air tetapi dia bereaksi dengan kebanyakan asam. Lalu kromium ini tidak stabil pada oksigen. Nah, kemudian krom bergabung dengan oksigen pada suhu kamar membentuk oksida kromium Cr2O3. Dilanjutkan dengan mekanisme kromium di dalam tubuh. Nah, sama seperti sebelumnya, selenium dan mangan, kromium juga memiliki mekanisme di dalam tubuh. Mekanismenya dapat dilihat pada gambar, di mana dalam makanan kromium ini berbentuk trivalen atau CR13. Kemudian masuk ke dalam mulut dan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh saliva. Nah, setelah mengalami pencernaan di awal mulut, makanan melewati faring dan masuk ke dalam lambung. Kemudian dicerna di dalam lambung, masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus, CR13 ini diserap, utamanya di duodenum dan ileum. Nah, absorpsi kromium sangat dipengaruhi oleh jumlah intake kromium. Nah, absorpsi kromium ketika intake-nya rendah, lebih besar dibandingkan absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang juga mengendap dalam media alkali usus halus. Nah, setelah diserap di mukosa estetinal, selanjutnya kromium ini akan diangkut oleh transferin. Karena transferin juga mengangkat zat besi, maka mekanisme pengangkutan kromium juga sangat dipengaruhi oleh kadar zat besi dalam tubuh. Nah, ketika zat besi dalam darah tinggi dibandingkan dengan kadar kromium, maka transferin cenderung mengangkut zat besi. Sedangkan kadar kromium dalam darah itu lebih banyak dibandingkan kadar zat besi, maka transferin akan cenderung mengangkut zat besi. Terjadi dikarenakan kromium dan zat besi ini sama-sama dalam bentuk trivalen sehingga berkompetensi dalam perikatan transferin. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa ada dua macam transferin, yaitu transferin mukosa dan transferin reseptor. Di mana transferin mukosa itu dia berfungsi mengangkut kromium yang telah diabsorpsi dan mendistribusikannya ke seluruh sel yang membutuhkan kromium. Nah, sedangkan transferin reseptor ini berfungsi menangkap kromium di dalam sel untuk kemudian akan menjalankan metabolismenya. Nah, ekskresi kromium sebagian besar ini lewat urin dan sedikit melalui feses serta keringat. Next. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa di fungsi kromium itu dia bekerja sama dengan hormon insulin. Nah, di mana ini ada gambarnya yaitu mekanisme kromium terhadap hormon insulin. Nah, setelah diabsorpsi CR13 diangkut oleh transferin mukosa menuju ke seluruh sel yang membutuhkan kromium. Nah, ketika CR13 mencapai sel target, transferin mukosa akan melepaskan si kromium itu. Selanjutnya CR13 akan masuk ke dalam sel dengan bantuan transferin reseptor. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam sel, kromium akan bergabung dengan aprokromodulin, bisa terlihat pada gambar apokromodulinnya dan membentuk kromodulin. Nah, selanjutnya kromodulinnya itu disebut sebagai GFT atau glucose tolerance factor. Nah, merupakan kompleks CR13 dengan 2 bagian asam nikotinat dan 3 asam amino terutama glisin, glutamat, dan sistein. Nah, kromodulin ini akan berikatan dengan insulin reseptor dan mengaktifkan transporter glukosa atau GLUT4. Bisa dilihat pada gambar. Nah, ketika GLUT4 ini telah aktif, maka sel dapat menguptake glukosa. Next. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar dari kadar glukosa dalam darah. Di sini ada 2 gambar, terlihat perbedaannya.
bahwa pada gambar yang di atas itu menunjukkan sel resisten terhadap insulin dikarenakan tidak terdapat kromium. Akibatnya di GLUT 4 tidak aktif dapat menyebabkan sel tidak dapat mengupdate glukosa ke dalam sel sehingga menyebabkan glukosa itu berkumpul di dalam darah. Nah, pada gambar yang di bawah itu menunjukkan selnya normal dengan kromium. Sel dengan kromium dapat mengupdate glukosa ke dalam sel sehingga menyebabkan kadar glukosa ke dalam sel. Nah, sehingga menyebabkan si kadar glukosa itu dalam darah normal. Adapun kelebihan dan kekurangan kromium. Apabila seseorang kelebihan kromium, maka dia akan menyebabkan atau memicu masalah perut, kemudian gula darah rendah atau glikokimia, kemudian ada kerusakan hati. Adapun apabila kekurangan kromium, maka terjadi penurunan bebas plasma yang tinggi serta memicu konsentrasi glukosa plasma tinggi. Nah, berikut adalah contoh gambar dari kelebihan kromium, yaitu terjadi memicu kerusakan hati dan masalah pada perut. Next. Nah, berikut adalah referensi dari PPT kami. Sekian presentasi dari kelompok 10 tentang mineral mikro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.